Isim mukabar adalah makna asli dari isim dalam bentuk yang normal gitu ya. Dan dia termasuk kategori isim yang mu'rab, bukan isim mabni, diubah kepada salah satu dari 3 pola. Satu, pola fu'ailun, ini khusus untuk sulasi. Kata yang berjumlah 3 huruf ya. Kamarun, kumairun. Kemudian yang kedua ada fu'ail. Ini untuk rubai dan kumasi. Kalau dia rubai bisa langsung seperti mimbar, munaibir. Tapi kalau kumasi, yang fu'ail ini khusus kumasi yang bukan huruf sebelum terakhirnya ada huruf mat. Ya, seperti kata safar jalun. Maka dalam kondisi ini kita lihat safar jalun itu adalah huruf asli semua, maka dibuang salah satu, baru dibuat tasghirnya. Ternyata yang dibuang adalah huruf akhir, sehingga yang ditasghirkan adalah sin, fa, ra, jimnya, sehingga menjadi sufairijun. Ini karena safar jalun semuanya huruf asli. Tapi kalau di dalam kata itu ada huruf tambahan, seperti mudahrijun, aslinya dahraja, maka mim adalah huruf tambahan, maka mimnya dibuang indat tasghir sehingga menjadi duhairi. Ini untuk pola fuail dari sulasi dan fumasi. Sedangkan ada lagi satu lagi polanya fuail. Ini khusus fumasi yang sebelum akhirnya ada huruf mat. Ya, seperti kata misbah, sebelum akhirnya ada huruf mat. Huruf matnya di sini alif. Ada usfur, huruf matnya adalah waw. Ini mandil ya, pakai ya ini ya. Mandilun, huruf matnya ada ya. Jadi kalau ada huruf sebelum akhirnya ada huruf mat, baik alif, waw, dan ya, maka polanya menjadi fu'ail. Jadi ingat 3 macam pola dari tasghir ya. Itu kaidah umum. Nanti ada yang keluar dari kaidah umum, itu yang banyak di bawah nanti ya. Ini baru namanya slide kedua ya. Bukan, ini slide kedua. Kita semuanya slide-nya 17 gitu ya, 17 slide ya. Materinya 16 ya, karena tadi itu judul gitu 16. Kemudian slide ke-17 itu tadribat amah. Nah, dikurangin lagi 1, berarti materinya ada 15 slide gitu yang harus diperhatikan. Ini kaidah umum, pengertian dan kaidah umum. Kemudian ada mengenai kenapa harus dibuat tasghir itu. Maka kenapa dia? Ini kadang-kadang mau dia naik ke atas, kadang nggak mau dia naik ke atas. Nah, itu mau dia. Ya, agratu tasghir. Jadi orang mengubah dari mukabbar ke musaggar itu ada tujuan tertentu. Tujuannya ada 6. Yang pertama ala sigari hajmi, karena bentuknya memang kecil. Yang kedua ala taklili adadihi, karena jumlahnya sedikit. Atau karena waktu dan tempatnya sudah dekat. Yang keempat untuk menyatakan penghormatan, kemuliaan. Yang kelima untuk menghina. Ya, ini untuk menghina. Dan yang keenam adalah untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Itu yang harus Anda kuasai. Ya, itu yang sudah dipelajari. Sekarang kita akan masuk ke kaidah-kaidah yang melanggar kaidah umum. Ya. Ini yang pertama, apa yang disebut dengan mayu amilu at-tasghiru muamalat sulasi. Artinya semua kata masih tetap digunakan pola sulasi. Padahal dia nggak sulasi lagi. Dia mungkin rubai, dia mungkin fumasi, tapi tetap digunakan pola sulasi. Itu yang disebut dengan mayu amilu tasghir muamalat sulasi. Apa itu pengertiannya? Maka kata ini artinya dia tetap mengikuti pola sulasi, yu'amilu mu'amalat sulasi fit tasghir kullus min sulasiyin
sulasil usul. Kalau dia asalnya memang 3 huruf, kemudian dia diakhiri maktumun bi ihdar ziyadatit taliyah. Dia diakhiri oleh salah satu dari huruf-huruf tambahan berikut. Ya, maka huruf tambahan itu tidak dihitung, gitu ya. Wa qablahu salah satu ahruf. Sebelum huruf tambahan itu ada 3 huruf. Jadi sebelum huruf tambahan tetap ada 3 huruf. Maka falayuk saruma ba'dal ya. Maka tidak dikasrahkan apa yang sesudah ya tasgir. Nah, seperti kemarin itu ini kan kalau dia rubai maka dikasrahkan sebelum ya-nya gitu. Sesudah ya-nya fu'ail. Tapi yang tadi itu nggak akan dikasrahkan walaupun dia 4 huruf gitu. Ya, atau mungkin dia 5 huruf gitu, tidak akan dikasrahkan sebelum apa yang terletak sesudah ya tasjir gitu. Itu maksudnya ya. Bahkan fidzalik bal yazillu ala aslihi maftuhan. Maka dia tetap saja fathah. Ka'annama tasghiru isman sulasiyan tamaman. Taubahnya seperti kita mentasghirkan isim sulasi. Apa itu salah satu tadi? Nah, salah satu dari 5 ini jenisnya untuk mayu amilu atas tasghir muamalat sulasi ada 5 kategori artinya yang di belakangnya ada huruf zaidah gitu. Sebetulnya nanti ada yang satu bukan huruf zaidah sebetulnya, tapi itu dikategorikan di sini sebagai huruf zaidah. Pertama nomor 1, ta'ut ta'nis. Awit ta al marbutah. Ya. Ta ta'nis di sini tak yang menunjukkan bahwa dia dianggap muannas. Biasanya di dalam isim disebut tak marbutoh, ya, tak yang terikat gitu ya. Kalau dalam fi'il namanya tak mabsutoh, ya, tak taknis gitu ya, tak sakinah gitu ya. Kata bat, nah itu kan juga tanda taknis ya, tapi bukan tanda taknis fi'il, tapi tanda taknis pelakunya muannas gitu ya. Sudah. Ini maka ta marbutah itu dianggap huruf zaidah. Maka kemudian sebelum ta marbutah kita hitung berapa huruf dia. Nah 3. Maka kalau dia 3, maka dia masih pakai pola sulasi. Seperti kata wardatun. Wardah itu ada ta marbutah di akhir. Kemudian sebelum ta marbutahnya ada 3 huruf. Maka dia polanya sama dengan pola sulasi. Walaupun sebetulnya kan dia sudah 4 huruf gitu ya. Jadi tidak kena pada 4 huruf di sini. Dia dianggap hanya 3 huruf. Taknya tak zaidah. Maka polanya menjadi wuraidatun. Ya. Wardatun mawar yang normal. Wuraidatun mawar kecil gitu ya. Ya. Nomor 2. Maktumun bi alif wan nun az-zaidatan. Dia diakhiri oleh alif dan nun dan keduanya dianggap huruf tambahan. Dan kemudian sebelum alif dan nun itu ada 3 huruf. Nah, contohnya Usman. Alif dan nunnya itu dianggap huruf tambahan. Sebelum alif dan nunnya kita hitung ada 3 huruf. Ain, sa, dan mim. Maka dia masih pakai pola sulasi. Fu'ailun. Sehingga tasghirnya menjadi Musaiman. Padahal Usman itu ada berapa huruf itu? Sudah 5 ya. Sudah 5 ya. Hati-hati dalam membuat Usman. Nanti Anda terkecoh dengan yang 5 yang sebelum akhirnya huruf mat ya. Seperti tadi misbahun. Ada huruf sebelum akhir ada huruf mat. Maka kalau kita pakai itu kan seharusnya musaiminun gitu kalau pakai pola itu gitu. Tapi ini karena alif dan nunnya dianggap adalah huruf zaidah yang sebelumnya adalah 3 huruf, dia tetap tasghirnya musaiman. Maka tidak dikasrahkan huruf sesudah ya tasghir tadi. Maka itu dia fathah, maksudnya dia menjadi musaiman gitu. Ya. Ya ini yang tidak nomor 3 ini tidak dikategorikan sebetulnya huruf zaidah gitu ya. Tapi ini maksudnya
jamak taksir alladzi ala wazni af'al. Ya, kalau ada jamak taksir ala wazni af'al, maka sebelum huruf matnya itu harus dihitung 3 huruf, maka dia menjadi tasgirnya seperti tasgir sulasi fu'ailun. Atfal menjadi utaifal. Ini saya melenceng dikit. Siapa yang ingat? Ini af'al ini jamak apa namanya? Kalau pola af'al. Jamak taksir udah pasti ya, bukan jamak muannas salim dan juga jamak muzakkar salim. Jamak taksir. Ya. Jamak taksir itu ada berapa macam? Ayo, yang sudah kita pelajari. Jangan nggak bisa jawab deh kalau yang sudah dipelajari. Ini udah 4 kelas saya ngajar ya, tetap aja diam gitu ya. Lupa semuanya gara-gara kue lebaran. Ayo, kam nau'an jam'ut taksir. Buka buku catatan. Nggak satu pun yang bisa jawab. Nawani, Nau'ani. Mahuma. kilah wa kasroh. Ya, jamak kilah dan jamak kasrah. Sekarang pertanyaan saya. Jamak yang sepola af'al masuk jamak kilah atau jamak kasrah? Kasroh, Lihat lagi deh catatannya yang benar. Ilah Ustaz. Jamak kilah. Ya. Kam nau'an atau kam waznan jamak kilah. Berapa Arba'ah. pola jamak kilah? 4. 4. Mahia. Mana yang 4 itu? ala wazni af'ul, af'al, af'ilah, wa fi'lah. Iya. Itu sengaja diajarkan sebelum UTS gitu. Karena nanti setelah UTS ada hubungannya dengan tasgir. Ya. Jadi pemanfaatan pengertian tentang jamak kila jamak kasrah ini pentingnya ditasgirin ini. Ya. Ini ketemu dulu. Jadi kalau yang jamak kilah sepola afal, maka itu dianggap dia seperti sulasi cara mentasgirkannya. Jadi yang dihitung sebelum huruf matnya gitu. Atfal menjadi utaifal. Seharusnya ini kan 5 ini. Seharusnya apa? Utaifilun seharusnya gitu. Karena ada huruf mat sebelum akhir gitu. Menjadi dia polanya fu'ai'iyah. Tapi nyatanya enggak gitu. Ini kan namanya keluar dari kaidah umum ya. Karena dia jamak kilah. Nomor 4 dan nomor 5. Saya ingin bertanya. Ada namanya alif taknis maksurah. Ada alif taknis mamdudah. Pernah dengar nggak istilah ini? Pernah apa belum? Saya tanya, apa maksudnya alif taknis? Ini ada nomor 1. Ada tak taknis. Apa artinya tak taknis? Kok nggak tahu? Ini kalau saya nanya lagi.
Itu ta'ut ta'nis itu strukturnya secara nahu struktur apa itu? Nggak tahu juga. Mudhaf mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih itu apa? Ada pada mudhafun ilaihnya itu ada huruf jar sebetulnya gitu. Ya. Di sini kalau ta'ut ta'nis apa huruf jarnya sebelum at-ta'nis seharusnya? Ta'un lit ta'nis gitu. Artinya apa itu? Tak untuk menyatakan mu'annas. Kok nggak bisa banget ya? Karena idhofah itu bisa bisa di antara mudhaf dengan mudhafun ilaih itu bisa li, bisa min gitu ya. Bisa macam-macam itu. Ya, bisa bi gitu ya. Nanti deh perhatikan tuh. Oh, mudhafun ilaih. Maka bisa kita selipkan salah satu dari huruf jar. Ya. Makanya mudhafun ilaih itu apa? Majrur gitu ya. Mudhafun ilaih itu majrur. Karena dia itu sebetulnya ada huruf jar di situ, tapi tidak dimunculkan. Dia menjadi frasa aja gitu. Sudah. Jadi tak utanis artinya apa? Tak untuk menyatakan mu'annas atau tak penanda mu'annas. Untuk penanda mu'annas. Sekarang kalau alif tanis apa jadinya? Alif Jadi alif penanda untuk muannas. mu'annas. Pernah pernah nggak Anda mengenal alif sebagai tanda mu'annas selama ini? Ana belum saja. Belum. Ya. Kalau ta marbuthah udah kenal banget kan? Iya saja. Udah kenal. Kalau dia isim biasanya ta marbuthah. Kalau dia fiil biasanya tak sakinah kan gitu. Itu penanda mu'an. Sekarang Anda tambah ilmunya bahwa ada penanda isim untuk menyatakan dia mu'anas pakai alif. Ada namanya alif taknis maksurah, ada alif taknis mamdudah. Ada dua alif yang dijadikan sebagai penanda mu'anas. Sudah Anda pelajari itu apa belum? Hah? Sudah apa belum? Alif tanis belum saja. Udah. Mana aja nggak perhatian. Kapan pelajarinya? Alif taknis maksurah waktu kita belajar apa? Isim tafdil. Kamu aja nggak nangkap gitu waktu itu. Apa pernah belajar isim tafdil? Pernah. Pernah. Waktu kita belajar macam-macam isim mushtaq. Beri contoh isim tafdil. Ayo, Akbar. akbar. Pertanyaannya, akbar itu muzakkar atau muannas? Mudzakkar. Muannasnya apa? Kubro. Ya itu tahu. Maka alif isim yang diakhiri oleh alif namanya isim maksur. Tapi di sini isim maksur alifnya itu penanda perempuan. Penanda mu'annas. Itu yang disebut dengan alif taknis maksurah. Jadi semua mu'annas dari isim tafdil itu ya di dalamnya pasti ada alif taknis maksurah. Jadi kalau ada isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah dan kita hitung di belakangnya ada 3 huruf maka dia pakai pola fu'ailun sulasi. Walaupun sebetulnya jumlahnya ya apa? Ada 4 gitu ya. Salma gitu. Atau misalnya nama saya ya Yumna gitu. Yumna itu muannas atau muzakkar? Hah?
Muannas. Apa muzakarnya? Aiman. Boleh nggak Yumna jadi nama laki-laki? Sebetulnya nggak boleh. Tapi ada nggak? Ada. Itu sama salah kaprah. Yumna itu sebetulnya harus nama perempuan. Ya, karena di belakangnya ada alif ta'nis maqsurah. Ya, itu kalau isim ya. Jangan Yumna fiil ya. Dalam surat Al-Qiyamah itu ketemu Yumna tapi dalam kondisi fiil ya. Ya, itu fiil itu. Ada juga Yumna itu fiil mudhari. Fiil mudhari dalam kondisi majhul. Itu dalam surat apa itu Al-Qiyamah. Air mani yang ditumpahkan gitu ya. Mani yumna gitu ya. Tapi itu fiil mudhari. Pernah baca nggak? Iya. Jadi ada yumna itu fiil mudhari, ada isim muannas dari aiman. Aiman itu muzakkar, yumna adalah muannas. Isim dia. Saya nggak tahu kenapa nama saya Yumna, tapi yang ngasih nama memang termasuk ulama di desa saya gitu ya. Itu suami dari kakak ibu ya, orang terkenal ya. Tapi doanya itu supaya saya termasuk ashabul apa? Aiman ya. Al ashabul aiman. Ya, mudah-mudahan menjadi kelompok orang sebelah kanan ya. Maksudnya apa itu? Nah, sebelah kanan kalau timbangannya lebih berat ya di di, di padang mahsyar nanti insya Allah berdoa sama Allah. Jangan sampai kita kalau kalau ringan ya paman sakulat mawazinuhu wa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Na'udzubillah min zalik ya. Dah, sudah selesai ya. Ini alif taknis maksurah yang diakhiri oleh alif taknis maksurah. Ya bisa ini. Kalau Salma ini nama perempuan. Udah pasti juga itu nama perempuan. Maka alifnya itu dinamakan juga alif maksurah. Karena itu nama perempuan. Ada nggak di dunia ini nama Salma itu laki-laki? Nggak ada. Kalau ada itu salah kaprah lagi gitu ya. Maka hati-hati memberi nama gitu ya. Karena nomor 5. Maktumun bi alif ta'nis mamdudah. Sudah pernah belajar nggak alif ta'nis mamdudah? Masih bilang belum? Ngeri dia nyebut belum. Padahal sudah kamu pelajari. Di mana itu belajarnya? Ayo. Waktu belajar apa? Sifat musyabbahah. Masih ingat nggak sifat musyabbahah? Waktu kita isim mustaq belajar dulu isim fa'il. Sudah belajar isim fa'il amsilah mubalaghah. Sudah belajar amsilah mubalaghah isim maf'ul. Sudah belajar isim maf'ul sifat musyabbahah. Baru isim tafdil ya. Masih ingat nggak sifat musyabahah? Apa itu sifat musyabahah? Apa saja polanya masih ingat nggak? Nggak ada yang tinggal di kepalanya ya. Sifat musyabahah berasal dari fa'ila lazim. Masih ingat gitu? Dia hanya dari fa'ila lazim atau dari fa'ula. Nggak pernah dari fi'il muta'addi. Semuanya berasal dari fi'il lazim. Ya, baik fa'ila atau fa'ula. Tapi fa'ala lazim juga enggak. Dia hanya fa'ila dan fa'ula lazim. Ya. Dari fa'ila ada berapa pola sifat musyabahah? 3. 3. Apa itu? Af'alu fa'ilun falan. Fa'lan. Ya. Afalu fa'ilun fa'lan. Jadi kalau kita sudah belajar, kita tahu di mana tempatnya walaupun belum hafal di kepala gitu ya. Tapi lama-lama jadi hafal gitu ya. Sekarang yang mana ini? Yang jadi pelajaran kita di sini alif taknis mamdudah. Di pola yang mana? Af'al. Hafal.
Apa contoh af'al di sini sifat musyabahah? Hmm? Warna. Warna apa? Ahmar. Ahmar. Itu muzakkar atau muannas? Mudzakkar. Apa muannasnya? Hamra'u. Tuh tahu. Jadi tanda muannasnya di situ namanya alif taknis mamdudah. Ya, udah saya sebut itu, kamunya aja nggak nangkap. Ah, nggak penting katanya. Nah, waktu itu belum merasa penting, sekarang baru terasa itu ya. Yaitu ilmu itu memang berulang-ulang baru menjadi milik kita ya. Alhamdulillah kalau jadi dosen, jadi guru, kita ngajar itu ya lama-lama ya jadi milik. Nggak perlu lagi baca buku, udah tinggal di kepala semua gitu ya. Insya Allah. Gitu. Mudah-mudahan dijaga sama Allah. Bagi Allah mudah juga mencabut lagi gitu ya ilmu yang ada di kepala kita gitu. Kalau dia sombong, jadi nggak boleh sombong ya. Ilmuwan itu nggak boleh sombong. Gampang bagi Allah menghilangkan ilmu yang ada di kepalanya. Ya, udah. Ini seperti sohro. Anda pernah dengar tadi apa Imadul Hamdi tadi Hamra ya? Naam, Pernah Ustazah. pernah dengar kata Hamra itu siapa yang menggunakan? Oh, bukan Hamra. Tasghirnya apa Hamra? Umairo Siapa yang menggunakan? untuk nama perempuan biasanya, Ustazah. Kamu ketinggalan zaman. Siapa yang tahu ayo? Yang cewek-cewek harus tahu tuh. Siapa yang menggunakan kata Humairo? Ya Humairo. Ih, masa nggak tahu? Iya. Rasulullah. Ya. Untuk siapa dia memanggil itu Humaira? Istrinya. Siapa? Aisyah. Aisyah, Siti Aisyah. Iya. Karena Siti Aisyah itu masih muda dan pipinya suka merah gitu. Maka dipanggil Humaira. Kalau dari aghrad tasghir. Untuk apa itu? Rasulullah memanggil si Siti Aisyah dengan eh ya Humaira. Untuk menyatakan apa? Kasih sayang bukan, Ustazah? Kasih sayang. Kenapa Rasulullah sangat sayang sama Khadijah? Khadijah lagi. Siti Aisyah. Pintar. Dia itu pintar. Cerdas. Ya. Maka dia termasuk perawi hadis kan. Hafal. Banyak sekali orang menanyakan hadis-hadis kepada Siti Aisyah. Kita tahu jarak. Berapa jarak ya? Berapa tahun ya antara Rasulullah meninggal dengan meninggalnya Siti Aisyah. Gitu ya. Jadi itu digunakan oleh sahabat dan oleh tabiin gitu untuk menanyakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha, kan gitu ya. An Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sudah ya. Ini kelamaan ini di materi ini ya. Ini jadi ada 5 macam yang dikategorikan katanya melebihi dari 3 tapi dia masih dipakai pola 3 yaitu dengan fu'ailun. Ya salah satunya tadi di belakangnya ada ta taknis itu nggak dianggap. Kemudian alif dan nun zaidah juga nggak dianggap. Kalau di sebelumnya ada 3. Gitu. Nah, kemudian jamak taksir yang pola af'al yang dilihat sebelum
huruf matnya juga gitu. Kemudian alif ta'nis maksurah, artinya semua isim yang ada alif ta'nis maksurah, alif maksurahnya nggak dihitung, yang dihitung adalah sebelumnya gitu. Kemudian isim yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah, alif ta'nis mamdudah itu kan sebetulnya dua huruf ya, ada alif ada hamzah gitu. Itu tidak dihitung, yang dihitung sebelumnya. Kalau dia ada 3 maka kategorinya adalah mayu amilu at-tasghir muamalat sulasi. Kemudian kebalikan dari itu ada juga mayu amilu at-tasghir muamalat rubai. Ada juga dia melebihi dari 4 tapi dia tetap pakai pola 4. Ini juga hampir sama kaidahnya, aslinya hurufnya ada 4 kemudian diakhiri oleh huruf-huruf zaidah yang ada di belakang ini dan dikasrahkan sesudah ya tasgirnya. Ya. Pertama ta ta'nis juga gitu. Kalau ada ta ta'nis, kemudian sebelum ta ta'nisnya ada 4 huruf gitu. Sebetulnya semuanya 5 gitu. Ta ta'nisnya, ta marbutahnya nggak dihitung. Seperti kata anzola, maka yang kita masih tetap mengatakan hunaizilah. Ya. Sebetulnya kalau 5 tadi apa? 5 tadi ada 2 macam. Kalau hurufnya asli semua, maka dibuang salah satu yang asli. Kalau dia huruf tambahan, maka huruf tambahannya dibuang. Ya, maka tetap aja jadi 4 gitu ya. Jadi di sini dia 5, tapi taknya nggak dianggap gitu, dianggap huruf zaidah. Maka yang ditasgirkan adalah kata yang sebelum taknya. Jadi ta ta'nisnya ada yu'amalu muamalat sulasi, ada yu'amilu muamalat rubai. Jadi hati-hati. Jadi Anda harus melihat sebelum ta marbutah itu 3 atau 4 gitu ya. Kemudian nomor 2, ini hampir sama juga, alif dan nun zaidah. Kita hitung. Kalau sebelumnya dia 3, tadi yang sudah kita pelajari, mayu amilu muamalatar sulasi. Tapi kalau dia 4, maka dia mayu amilu muamalatar rubai. Seperti za'faran. Sebelum alif dan nunnya ada 4, maka dia ditasgirkan menjadi zu'aifiran. Yang ketiga, itu nggak ada hamzah itu ya, kelebihan ya. Ada alifuhu mamdudah. Ini bukan alif taknis ya. Ini jadi isim tadi saya lupa. Isim apa namanya? Isim mamdud itu bisa saja dia ya baik isim maksud atau isim mamdud, bisa alifnya itu alif taknis, bisa juga bukan alif taknis. Kita kembali dulu ke kaidah umum. Apa yang disebut dengan isim maksur? Ismun maktumun bi alif. Isim yang diakhiri oleh alif. Ada alifnya, alif taknis maksurah. Ada yang bukan. Seperti kisahnya al-aso. Tongkat ya. Itu isim maksur. Tapi alifnya di belakang bukan alif taknis itu ya. Bukan alif taknis maksurah. Jadi alif taknis maksurah baru ada kalau ada muzakarnya gitu. Kalau ada muzakarnya baru dia dikatakan kalimat itu di dalamnya ada alif taknis maksurah. Begitu juga mamdudah. Ada alif taknis mamdudah, ada hanya alif mamdudah saja gitu. Contoh, ada masdar dari ansya'a apa? Insya gitu. Itu isim mamdud gak? Iya isim mamdud, tapi alifnya bukan alif taknis mamdudah. Karena itu hanya alif zaidah aja gitu. Insya'un. Ya. Itu tidak ada alif taknis di situ gitu. Alif taknis itu baru ada kalau ada muzakarnya. Seperti tadi ahmar muannasnya hamro. Ya. Jadi ini seperti kata arbi'a. Ya, sebelum alifnya ada 4 huruf, maka dia menjadi uraibi'a. Kurfusa, arbi'a hari ya, hari Rabu ya. Kurfusa itu
kutu ya, kutu busuk ya, huruf fusa ya. Maka ini juga tidak ada alif taknis mamdudah di situ ya. Itu hanya alif mamdudah mamdud aja gitu ya. Alif alif mamdudah boleh ya, karena alif itu hukumnya muannas ya. Quraifisa ya. Itu kalau sebelum alif mamdudah itu ada 4 huruf gitu ya. Ada 4 huruf. Kalau yang tadi itu pasti alifnya alif taknis mamdudah. Kalau yang di sini alif saja, tidak bukan alif taknis mamdudah. Karena dia bukan merupakan muannas dari bentuk muzakarnya. Yang terakhir kalau diakhiri oleh ya nisbah. Kita belum belajar an-nasab. Nanti minggu depan kita masuk ke nasab gitu ya. Insya Allah. Jadi kalau ada ya nisbah kemudian dihitung sebelumnya adalah 4 huruf, maka dia mengikuti kepada sulasi. Ini namanya sudah melanggar kaidah umum semuanya ya. Yang 2 judul ini sudah melanggar kaidah umum. Cuma ada kelompok yang tetap dia lebih dari 3 tapi tetap dia pola 3. Yang kedua dia lebih dari 4 tapi tetap pola 4. Itu ya ketentuannya. Dan dihafal itu yang muamalata sulasi ada 5 macam, muamalata rubai ada 4 macam. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ini hanya butuh konsentrasi aja menghafalnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke materi baru. Iya. Wah, duitnya udah belum? Barunya tanggal 1. Ini udah tanggal 10. Kan tengah bulannya udah dibayar. Kan kemarin dikasih hadiah. Kemudian dibayar di sini juga. Sebentar ya. Belum dikasih duit ya? Bulan ini. Oh, sibuk. Kan dia menganggap kan tengah bulan. Yang tengah bulannya kan udah dibayar tengah bulan. Jadi dia salah mikir. Atur aja deh. Ambil aja kan, tolong. Nah, mau kemana? Ngambek. Tas biru ada di dalam tas biru ada dompet. Bu, ibu, bu sini dong bu. Awas, awas, awas. Lah, nggak boleh banget bisa sama ibu. Ikat aja ya. Oh, ikat. Tinggal deh. Tinggal lagi. Nih maaf ya terlambat ya nih. Udah bagi santai aja nggak apa-apa. Kasih banyak. Iya. Kasih. Hitung lagi benar deh. Tidak percaya berapa aja. Mana tahu salah hitungan saya salah, hitung lagi. Udah. Ini nggak boleh gitu hitung. Percaya aja bagi. Bukan aku percaya. Saya lupa tangannya gimana. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya udah benar. Banyak. Ini masukin lagi. Dan nggak ada yang dikerjain. Aduh. Maaf ya, ada urusan sebentar. Ngomong tapi nggak dimatiin di sini. Lupa. Iya. Sudah, kita lanjutkan.
Materi ini adalah tasghirul muannas sulasi. Bagaimana cara mentasghir isim muannas yang terdiri dari 3 huruf. Jadi isim muannasnya terdiri dari 3 huruf. Ya. Isim muannas ngerti ya? Ada nggak isim muannas yang tidak pakai ta marbutah? Saya nanya dulu deh. Ada Ustazah. Hah? Ada ya. Sekarang muannas itu terbagi ke berapa? Pernah tahu nggak? Ada 2 ya. Ada namanya muannas hakiki, ada muannas majazi. Siapa yang tahu apa artinya muannas hakiki? Hmm? Nggak tahu. Muannas yang sebenarnya. Maksudnya sebenarnya apa? Berarti yang asli ada tamar butohnya gitu Ustazah. Nggak tahu deh. Saya tanya, asyajaratu atau hakiki apa enggak itu? Iya, Hakiki. hakiki karena ada tamar buta. Ya, ntar saya tanya. Zainab nggak ada tamar buta, tapi hakiki nggak? Ya, Hakiki, Ustaz. hakiki. Hakiki itu apa? Apa penanda atau pembeda laki perempuan? Ayo, jangan malu, ini ilmu ya. Alat kelamin loh ya. Penanda bahwa, oh pas lahir, wah kelihatan tuh. Ya. Oh anakku laki-laki katanya. Oh anakku perempuan katanya. Jadi penandanya pasti apa? Alat kelamin. Dia laki dan perempuan. Maka itu kalau dia alat kelaminnya perempuan maka namanya hakikatnya benar-benar perempuan. Kalau dia alat kelaminnya laki-laki namanya hakikatnya dia adalah anak. Ya. Ya. Jadi kalau dalam kata Arab penanda itu benar-benar dia memang aslinya dari sononya perempuan dan biasanya itu adanya khusus manusia gitu. Tapi binatang juga ada ya, jantan betina. Yang nggak ada itu apa? Tumbuhan. Tapi tumbuhan juga ada sebagian serbuk jantan, serbuk betina ada ya. Sebetulnya ada lah gitu ya. Tapi susah kita. Ya. Nah, tapi yang jelas ya paham Anda pengertian dari mu'annas hakiki, ya mu'annas hakiki. Kemudian ada nggak ada penanda kelaminnya tadi gitu. Tapi dia dianggap mu'annas. Seperti kata Syamsun. Apakah ada dia punya kelamin? Enggak kan? Tapi kenapa dia dianggap mu'annas? Nah, Karena itu yang benda namanya langit. mu'annas majazi. Enggak, jangan dibilang begitu. Kalau benda langit, bintang memangnya mu'annas. Kamarun memangnya mu'annas. Enggak loh. Yang mu'annas cuma syamsun, ardun. Yang kamu kira kamarun itu mu'annas. Lalalala. Ya, hati-hati ya. Jadi bukan benda langit mu'annas, bukan. Ya. Nah, dari mana itu orang mengatakan dia mu'annas? Ya, salah satunya ya dari ayat Al-Quran. Kenapa? Kalau asyam idza tola'atis syams. Oh gitu. Bukan idza tola'ash syams. Tapi orang mikir ahli sorof ini mikir atau ahli nahu sorof ya. Dia nggak ada penanda mu'annas kok dikatakan mu'annas. Maka dia buatlah satu kaidah bahwa kata mu'annas di dalam bahasa Arab itu ada namanya mu'annas hakiki dan ada mu'annas majazi. Artinya dianggap
mu'annas. Gitu. Yang paling heran kita apa? Al-harbu. Apa arti al-harbu? Hah? Peperangan. Itu mu'annas loh. Kata al-harb itu mu'annas. Ini ada di Al-Quran. Ya, kan akan ketemu. Ya. Maka untuk mu'annas majazi kita harus banyak baca. Jangan heran nanti jangan dikirain salah ketik gitu ya. Salah penerbit. Enggak. Pastikan dulu ke kamus gitu ya. Kita akan menemukan kosakata dia bukan mu'annas tapi kok dianggap mu'annas. Itu yang namanya mu'annas majazi. Sekarang pelajaran di sini hanya khusus kata mu'annas yang tidak memiliki tanda mu'annas. Artinya dia nggak punya tamarbutah. Tapi dia ada yang dikategorikan mu'annas hakiki dan ada yang dikategorikan mu'annas majazi. Sebagai contoh, al-mu'annas hakiki seperti da'dun. Da'dun itu nama perempuan di Arab. Nggak ada itu da'dun itu nama laki-laki. Gitu. Maka kalau disebut da'dun itu pasti perempuan. Hindun ini udah pasti perempuan. Ya, ke dalam Al-Quran dikatakan istrinya Nabi Lut gitu ya. Itu perempuan. Fauzun. Nah, itu adalah nama perempuan. Bagi kita mungkin aneh gitu. Ya. Kita adanya nama perempuan Fauziah misalnya. Tapi kalau sudah Fauzi nama laki-laki gitu ya. Ya, itu ya udah ada yang benar kita ambil kata serapannya, ada yang melenceng gitu ya. Da'dun, Hindun, Fauzun terdiri dari 3 huruf. Sekarang bagaimana mentasgirkan? Dia tadi sudah dinyatakan dia nama perempuan asli, alat kelaminnya perempuan gitu loh. Maka cara mentasgirkannya nggak bisa duaidun. Harus ditambah tamarbutah di belakang sehingga menjadi duaidatun. Hindun hunaidatun. Fauzun fuwaizatun. Jadi di sini isim-isim 3 huruf yang tidak ada penanda mu'annas, maka tiba di tasghirnya harus ditambah tamarbutah. Begitu juga yang mu'annas majazi seperti tadi syamsun, maka tasghirnya menjadi syumaisatun. Ardun uraidotun. Tapi kalau kamarun cuma kumairun karena dia bukan mu'annas majazi ya. Najmun nujaimun gitu ya. Dah. Apalagi mu'annas majazi yang Anda kenal? Ada nggak yang kenal kata yang terdiri dari 3 huruf dia mu'annas majazi? Nah, alun termasuk Ustazah. Na'lun. Nggak tahu saya itu kalau na'lun. Ada nggak kalimatnya? Perasaan saya enggak deh. Ya. Tapi yang pasti apa? Semua anggota tubuh kita yang berpasang-pasangan. Ainun berapa huruf itu? 3. Maka tasgirnya apa kira-kira? Wainatun. Muyainatun. Muyainatun. Uzunun 3 huruf enggak? Iya. Jadi apa tasgirnya? Udainah. Rijlun 3 huruf enggak? Iya. Apa tasgirnya? Ujailah. Ujailah. Qadamun, tumit. Udaimah. Iya. Sekarang yadun. 3 huruf apa enggak? 2. Siapa yang bilang 2? Apakah ada kata dalam bahasa Arab yang isim dan fiil ya, selain huruf ya, yang terdiri dari 2 huruf? Enggak ada. Paling sedikit kata dalam bahasa Arab 3 huruf. Enggak ada yang 2 huruf. Tuh ada Bu Yadun. Apa lagi? Abun, akhun, hamon, damon. Semuanya 2 huruf.
tandanya ada yang hilang. Kalau kita temukan ada yang kata seperti itu pasti ada mahzufnya. Saya ambil dulu apa tadi? Abun deh. Benar nggak abun itu hanya 2 huruf? Enggak. Apa buktinya? Cari musananya apa musananya? Apa musana dari abun? Halo, Abawani. abawani. Dari mana datang wawunya? Muncul dia gitu. Di musananya ketemu. Berarti abun itu asalnya abawun. Ya, abawun. Jadi apa tuh? Tasgir dari abawun. 3 huruf. Ala wazni fu'ailun. Ini bukan pelajaran kita di sini ya. Kalau abun dia kan bukan mu'annas. Ya. Siapa yang bisa? Tasgir dari abun. Ubaywah. Kok dipakai tamar butah? Kan memang dia Iya. perempuan. Apa? Kan bukan perempuan, bukan mu'annas. Ubay, Ubaywun. benar. Kalau ketemu waw dengan ya dalam satu kalimat, apa yang terjadi? I'lal. Ingat pelajaran i'lal. Idza jitama'atil waw wal ya fi kalimatin ula minhuma sakinah faqulibatil waw ya'an. Jadi apa jadinya? Halo, bengong, Ubayyun. ubayyun. Ya, tadi yadun. Kira-kira apa asal dari yadun? Yadun. Dari mana kamu tahu? Yadun 2 tangan yadani juga. Nggak ada yadawani. Kalau nggak gitu ketemunya di jamak. Apa jamak dari yadun? Tangan-tangan manusia. Apa bahasa Arabnya? Hah? Nggak tahu. Aidi, aidin nas. Berarti itu yadayun asluhu ya. Jadi apa tasgir dari yadun? Hmm? Yudayyah. Yudayyah. Karena dia mu'annas, maka harus tambah dengan kamar bukan. Yudayyah. Ya. Dah selesai nih. Kelamaan kita di sini nih. Kita masuk ke tasghir selanjutnya. Ya ini contoh aja ya. Ini nggak perlu saya ini kan. Ya mu'annas hakiki nih da'dun jadi du'aidah ya dan seterusnya. Sekarang tasghir jama' wal musanna. Disinilah gunanya konsep jamak kilah. Ya, maka harus paham bagaimana apa namanya ketentuan untuk jamak kilah dan bagaimana ketentuan pada jamak kasrah indat tasghir waktu dia ditasghirkan. Maka untuk jamak, nah kita udah tahu bahwa jamak ada jamak kilah dan jamak kasrah. Berapa macam pola jamak kilah? Sudah tahu ada 4. Bagaimana cara mentasgirkannya? Langsung lafadz jamaknya yang ditasgirkan. Tadi af'al udah ya. Af'al menjadi ufai'al. Af'ul karena dihitung 4 huruf itu. Maka menjadi ufai'ilun. Fi'lah. Dia pakai tamarbutah. Tapi sebelum tamarbutah ada 3 huruf. Maka kita pakai pola sulasi. Menjadi fu'ailah.
Af'ilah dia pakai ta marbutah tapi sebelumnya ada 4 huruf pakai 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 pola rubai menjadi ufainilah. Maka untuk jamak kilah langsung lafadz jamaknya ditasghirkan. Beda dengan jamak kasroh. Kalau di selain yang 4 pola ini semuanya namanya jamak kasrah. Ya. Jamak taksir yang jamak kasrah kita belum berbicara ya jamak muzakkar salim, jamak muannats salim. Ya itu kan udah jenis lain gitu. Kita masih berbicara tentang jamak taksir tapi dia adalah jamak kasrah. Maka bagaimana caranya? Saya masuk aja deh, nggak usah yang ini, langsung aja ke slide lain supaya kelihatan langsung. Ya, ini udah ya. Ini kenapa kita harus belajar pembagian jamak taksir ini kemarin? Ya ini karena sangat penting pada tasghir gitu. Sekarang bagaimana cara mentasghirkan jamak kilah? Ini udah tadi. Kalau dia af'al seperti contoh akmar, langsung aja ukaimar. Jadi lafat jamaknya kita. Ya, ashum menjadi usaihim. Kemudian sibyah menjadi subayyah. Ya. Kemudian arifah menjadi urairifah. Langsung lafat jamaknya yang ditasghirkan. Tapi kalau dia jamak kasrah, otak kita harus bekerja dulu. Kalau ketemu jamak kasrah, maka kita harus tahu dulu apa mufradnya. Kemudian mufradnya itulah yang kita tasghirkan. Kemudian otak kita bekerja lagi. Mufradnya itu mu'annas kah, muzakkar kah? Kalau dia mu'annas, maka jamaknya kita jamakkan dengan jamak mu'annas salim. Kalau dia muzakkar, maka kita jamakkan dengan jamak muzakkar salim. Kalau dia ghairu aqil, nah antara aqil dengan ghairu aqil, kalau dia muzakkar tapi dia akil, maka kita jamakkan dengan jamak muzakkar salim. Tapi dia muzakkar tapi dia jamak ghairu akil, maka kita jamakkan dengan jamak muannats salim. Banyak banget itu ketentuan untuk jamak kasrah. Ini contoh di sini. Sawafir. Anda ditanya bagaimana cara mentasghirkan sawafir. Anda harus cari dulu apa mufradnya. Oh, ketemu mufradnya safirah. Ini mufrad muannas ya. Maka nah, ini ada ketentuan dulu nanti di bawah ini ada pengertian ini termasuk isim fa'il. Maka alif pada isim fa'il sewaktu tasghir dia diubah menjadi waw. Ya. Nanti ada di materi setelah ini gitu ya. Terakhir tuh materi terakhir dari tasghir. Maka sebetulnya ini safiratun ini kan ada ta marbutah, sebelumnya ada 4, berarti dia pola rubai. Berarti suwaifirah ya. Suwaifiratun. Padahal kan kita tidak mentasghirkan safirah, yang tasghirkan sawafir. Maka kita karena dia ini muannas maka dijadikan menjadi tasghir dari sawafir adalah suwaifirat. Ini sama ya dengan fawahim itu jamak dari fahimah. Sekarang apa? Tasghir dari fahimah, fuwaihimah. Tapi yang akan kita tasghirkan kan fawahim, maka dia dijamakkan dengan jamak muannats salim. Fuwaihimah. Gitu ya. Sekarang ini dia mufrad ya. Mufrad dari muzakkar. Tapi yang ghairu akil. Contohnya seperti jibal. Jibal itu adalah jamak dari jabalun. Jabalun itu adalah muzakkar yang ghairu akil. Nah, sekarang bagaimana cara mentasghirkannya? Kata jibal. Kita cari dulu mufradnya, jabalun. Nah, ini karena 3 huruf gampang, jubailun. Nah, lawazni fuan. Tapi kan yang akan kita tasghirkan jibal. Tapi karena dia ghairu akil, maka kita jamakkan tasghirnya dengan jamak muannats salim. Jubailat. Ini sama dengan kurusun. Kurusun itu jamak
dari kirsun. Ya, kirsun itu adalah mufrad yang ghairu akil. Apa artinya kirsun? Uang recehan ya, uang receh ya. Uang logam gitu ya, uang logam ya. Maka ini yang kita tasgirkan. Maka tasgirnya adalah Quraisyun. Tapi kan yang ditasgirkan bukan mufradnya. Yang kita tuju adalah mentasgirkan jamaknya. Ya, dia jamaknya jamak kasrah. Ya, maka ini dia ghairu akil. Maka dia menjadi tasgir dari Qurusun menjadi Quraisyat. Ya, Quraisyat. Ini Anda butuh hafalan yang lumayan ini untuk cara mentasgirkan jamak. Ya, selanjutnya. Ini ada kata syuara. Syuara itu adalah jamak dari syair. Syuara adalah para penyair. Mufradnya syairun. Ini berakal atau tidak? Berakal lah ya. Ini akil. Maka kita tasgirkan dulu syairunnya. Ini karena isim fa'il alifnya diganti waw sehingga menjadi syuairun. Kemudian kan kita yang dituju adalah syuara. Maka dia itu berakal. Maka kita gunakan jamak muzakkar salim sehingga dia menjadi syuairun. Kutab jamak min katibun. Ya, para penulis gitu. Nah, sekarang kita tasgirkan dulu katibun, kuwaitibun. Ini yang kita tuju adalah mentasgirkan kutab. Maka kita jamakkan dengan jamak muzakkar salim, kuwaitibuna. Begitu juga seperti kata ulama. Ulama adalah jamak dari alim. Tasgir dari alim wailim. Maka tasgir dari ulama kita jamakkan dengan jamak muzakkar salim, wailim. Ya. Udah selesai itu. Jadi itu cara mentasgirkan jamak kilah dan jamak kasrah. Sekarang bagaimana cara menjamakkan jamak muzakkar salim? Menjamakkan. Mentasgirkan jamak muzakkar salim. Ada kata apa misalnya? Tolibuna. Ya, sebetulnya yang banyak dipakai tulab ya, tapi boleh deh. Tolibuna. Ya. Bagaimana? Ya, kita bisa langsung atau kita cari mufradnya dulu. Ya mufradnya tolibun. Kemudian tasgirnya tuwailibun. Ya, itu nempelin lagi muzakarnya gitu. Di sini kan kita tidak perlu lagi apakah dia akil dan ghairu akil gitu. Kalau dia udah jamak muzakkar salim itu biasanya pasti berakal itu. Kalau dia tidak berakal namanya mulhaq di jamak muzakkar salim. Ya ada ya. Seperti arduna itu enggak beranaya, tetapi itu sangat sedikit kosakatanya. Hanya digolongkan saja. Dia bukan sebetulnya orang berakal ya. Jamak muannats salim. Ada apa misalnya? Katibatun, penulis wanita. Ya. Ya kita tasgirkan mufradnya ya tadi katibatun menjadi kuwaitibatun. Kemudian dijamakkan dengan jamak muannats salim menjadi kuwaitibat. Jadi sebetulnya kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim bisa langsung lafadznya itu kita tasgirkan. Kenapa? Karena antara mufrad, bentukan mufrad dengan bentuk jamaknya sama aja, cuma ditambahkan waw dan nun atau alif dan tak di belakangnya gitu. Begitu juga cara mentasgirkan musanna. Katibani. Ya bisa aja kuwaitibani langsung gitu ya. Katibatani. Ya. Kuwaitibatani gitu langsung aja gitu. Jadi kalau musanna dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim bisa langsung kita tasgirkan lafadznya. Walaupun secara kaidah dikatakan harus semuanya dikembalikan ke mufrad. Gitu.
Itu baru kalau dia jamak dijamakkan, kalau dia musanna di musanna. Itulah materi tentang cara mentasghirkan jamak dan musanna gitu ya. Musanna dan jamak. Ya jamak itu kita tahu jamak dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ternyata jamak taksir juga ada 2 macam. Jamak kilah dan jamak kasrah yang ketentuannya sangat berbeda sekali di dalam cara mentasghirkan. Ya. Masih ada waktu 20 menit untuk 2 materi lagi tentang tasghir. Ini contoh yang musanna ya, seperti raghifan. Ya walaupun dia diubah kepada mufrad dulu ya, raghif, rughayif menjadi rughayif, mana rughayifani. Kan sebetulnya dari sini juga bisa gitu. Langsung aja rughayifani bisa saja gitu ya. Zi'bun, zi'bani ya bisa saja langsung zu'aibani ya. Tapi prosesnya dimufradkan dulu menjadi zu'aibun kemudian zu'aibani. Ya. Katibuna ini yang jamak muzakkar salim. Ini dimufradkan menjadi kuwaitibun itu baru ya sebetulnya dari sini aja bisa langsung gitu ya. Ya. Sampai di sini kita tarik nafas dulu. Ada indakum soal, tafadhalu. Bukan pertanyaan Bu, tapi tambah bingung itu ya. Kebingungan itu harus dipupus, harus dihabis dengan memahaminya, diulang lagi gitu supaya menjadi milik Anda. Ya. Ini ada 2 materi lagi mengenai tasghir. Ini satu ya. Ya. Baru kita masuk ke tadribat ammah ya. Ya. Sebetulnya udah disinggung-singgung tadi ini. Ya. Ini namanya tasghiru fisulasi al-mahzufu minhu ahadu ahrufihi al-asliyah. Bagaimana cara mentasghirkan kata yang sulasi di mana salah satu hurufnya hilang gitu. Mahzuf minhu ahadu ahrufil asli. Seperti kata tadi ada abun, akhun, ini sudah saya terangkan sebetulnya. Tapi ini materi lengkapnya ada di sini. Idza hudhifa ahadu usulil ismi sulasi. Kalau salah satu huruf asli dari isim yang terdiri dari 3 huruf itu dibuang. Dan kita lihat wabaqiya ala harfaini. Terlihat dia hanya ada 2 huruf. Wajabarud dal harful mahzufu anhu fit taksir. Maka wajib mengembalikan huruf yang hilang itu waktu tasghir. Apakah yang hilang itu karena diganti ya anil mahzuf akan nabi ta'widi anil mahzuf dengan mengganti yang mengembalikan yang hilang atau dengan cara lain. Oh, bi ghairihi. Nanti dengan contoh deh bisa paham Anda. Maka di contoh ini ada kata akhun, abun, damun, yadun. Ini udah diterangkan tadi. Akhun itu kelihatannya 2 huruf, tapi aslinya adalah 3 huruf. Karena tidak ada isim yang terdiri dari 2 huruf. Fi'il juga nggak ada yang terdiri dari 2 huruf. Pasti 3 huruf. Kalau kita temukan 2 huruf, apalagi 1 huruf, tandanya ada yang hilang. Tapi kalau isim biasanya nggak ada yang 1 huruf. Yang ada hanya 2 huruf. Akhun. Itu asalnya akhawun. Dari mana kita tahu? Musananya itu akhawani. Atau jamaknya ikhwatun. Jamaknya satu lagi apa? Ikhwan. Ya. Pasti jadi jelas bahwa mufradnya akhawun.
Maka yang ditasghirkan adalah akhawunnya ini. Jadi bukan akhunnya yang ditasghirkan, tapi aslinya yang ditasghirkan. Jadi dia 3 huruf, jadi apa jadinya? Sehingga dia menjadi ukhaiun. Tapi terjadi di sini i'lal gitu. Apa i'lalnya? Idza jitamatil waw wal ya fi kalimatin ulamin huma sakinah faqulibatil waw ya'an gitu. Maka dia menjadi uhayyun ya. Begitu juga abun. Abun itu asalnya abawun. Dari mana kita tahu? Dari musannanya abawani. Ya, kalau jamaknya nggak ketemu al-aba, ya, tapi ketemunya di musanna. Nah, ini hampir sama ya. Nah, maka tasgirnya ubayyun. Kemudian terjadi i'lal, maka dia berjadi ubayyun. Damun itu dari damayun. Ini bukan dari damawun, ya. Ini damayun. Ya. Maka langsung saja damayun itu tasgirnya dumayyun kemudian ditasydidkan menjadi dumayyun. Yadun itu dari yadayun. Dari mana kita tahunya? Dari ID nas gitu ya. Maka tasgirnya adalah yudayyatun. Yudayyatun. Kenapa pakai tamarutah? Karena dia mu'annas majazi ya. Ini keterangannya di sini sudah semua ini ya. Tapi ada ini yang aneh sini seperti ismun dan ibnun. Ismun dan ibnun itu yang hilang ini ada ditambahkan hamzah di awal, ini adalah penambahan padahal aslinya bukan itu. Aslinya adalah eh, samayun, banayun gitu ya. Ya. Jadi ada huruf pengganti untuk dia jadi 3 huruf gitu. Ya ini kasus ini enggak banyak, jarang ya. Maka tasgir dari ismun adalah sumayun karena asalnya dari samayun. Kemudian ditasgirkan menjadi sumayun. Banun menjadi bunayun, asluhu banayun. Bunayun ya. Nah, kalau ini apa? Ini masdar. Idatun. Ini masdar dari wa'ada. Asalnya wa'ada. Maka di waktu tasgir dia wawnya harus dimunculkan menjadi wu'aidatun. Silatun ini masdar dari wasala. Maka di waktu dia tasgir wawnya harus dimunculkan sehingga menjadi usailatun. Itu adalah kosakata-kosakata yang kelihatannya 2 huruf pada dia ada yang hilang. Maka waktu tasgir yang hilangnya harus dikembalikan. Tinggal satu lagi materi. Ini juga sudah ada tadi diterangkan. Ini hanya sebagai konklusinya aja. Ini at-tasghir fil ismil ladzi sanihi wa salisuhu alif. Ini khusus tasghir, cara mentasgirkan isim yang huruf kedua dan huruf ketiganya alif. Gitu. Bagaimana cara mentasgirkannya? Ya. Untuk yang huruf kedua, nah ada yang ini seperti babun. Ini alifnya pengganti dari apa? Dari waw. Dari mana kita tahu? Jamaknya abwab ya. Maka dikembalikan ke asal. Jadi babun itu asalnya bawabun gitu ya, bawabun. Maka tiba di tasgirnya menjadi buaibun. Ya, berarti alifnya harus dikembalikan ke asal. Kalau di sini asalnya waw ya. Mungkin aja ada yang asalnya ya, maka dikembalikan ke ya gitu. Kalau ini contohnya dikembalikan ke waw karena aslinya waw. Sedangkan yang nomor 2 ada ini adalah isim fa'il. Ya, kita temukan semua isim fa'il sulasi pasti ada alif. Maka semua alif pada isim fa'il sulasi itu indah tasghir diganti waw. Katibun menjadi kuwaitibun. Ya. Semua isim fa'il itu ya. Ini yang nomor 1 dan nomor 2 itu namanya alifnya berada pada huruf kedua. Sedangkan yang nomor 3 itu alifnya berada di nomor 3. Maka tetap aja alifnya diganti waw. Ya. Ini seharusnya kutaywib ya, kutaywib. Jadi yang jelas kalau ada alif di huruf kedua, alif di huruf ketiga itu semuanya biasanya kembali kepada waw. Kecuali kalau aslinya ya
Yang nomor kalau dia huruf kedua itu aslinya ya kembalikan ke artinya dikembalikan ke aslinya gitu. Tapi umumnya itu adalah berasal dari waw, maka semuanya kembali kepada waw. Inilah akhir materi dari tasgir, selesai semua konsep tasgir. Tinggal satu slide yaitu at-tadribat amah. Pusing ya? Sanggup nggak ngikutin lagi nih? Halo, masih ada nggak mahasiswanya nih? Udah hilang semua ya? Halo, ini ada orang nggak nih? Ada Ustazah. Masih ada semua apa enggak? Capek saya ngomong, taunya nggak ada orangnya. Pusing ya? Yasmin masih ada? Masih. Ada Ustazah. Imadul Hamdi masih ada? Bosen. Masih Ustazah. Farhana masih? Rara masih? Na- Nazwa masih? Mana tahu udah pada hilang ini. Udah tidur kali ya. Saya nyanyiin sehingga Anda ketiduran semua gitu ya. Wahana masih? Wahana udah hilang no. Tuh kan ada yang hilang. Ketua kelas gimana sih? Ada Ustazah. Oh ada. Azkia masih? Soalnya latihan penting nih. Bagaimana cara Anda menjawab pertanyaan? Maka saya cek dulu deh. Kalau nggak ada mahasiswanya ngapain? Saya capek saya. Mendingan saya tidur. Ya. Fatilah ada nggak? Udah hilang. Oh ada. Udah lain suaranya. Udah tiduran nih. Zilda ada. Ada Ustazah. Murdika ada. Mudrika. Hadir Ustazah. Fatur ada. Hadir Ustazah. Satmiko ada. Hadir, Ustazah. Bintang tadi nggak bisa nggak ini ya. Ya udah. Kalau gitu saya siap untuk dengerin latihan. Siap nggak? Atau udah aja? Kalau udah saya tutup. Bagaimana? Ayo. Nggak berani jawab deh. Terus apa enggak? Masih ada waktu 10 menit lagi. Terus apa enggak? Ragu-ragu ini. Iya apa enggak nih? Ih, nggak ada satupun yang jawab. Kayaknya nggak usah aja ya. Ya udah saya tutup deh. Saya pamit. Oh iya benar ini. Pamit aja deh. Ya, karena nggak ada jawaban berarti Anda nggak akan di bawah dibuatkan latihannya. Terserah Anda mencari sendiri nanti. Ya, udah capek banget kayaknya. Habis memang materi saraf 2 ini padat banget gitu. Minggu depan dengan minggu depan sekali lagi khusus nasab tuh berat lagi gitu. Ya butuh perhatian dan keseriusan. Ya, jangan nanti ini kamu yang nggak mau latihan, ntar jangan dosennya nggak pernah memberikan latihan. Ini mau di latihan nggak ada yang mau, ngapain saya? Benar ini saya keluar nih. Latihan aja Ustazah. Satu orang yang jawab nih, saya nggak mau deh kalau satu orang. Lanjut Ustazah. Oh lanjut ya, harus jelas dong, komitmen. Hmm.
Kembali ke sini. Iya. Ini contoh aja latihan yang ada di dalam slide ini. Selebihnya banyak di dalam buku ya, yang harus Anda usahakan belajar sendiri. Ya, ini contoh diambil 3 sampel aja untuk latihan. Yang pertama soalnya adalah saghiril kalimatil atiyah bidzikri sabab. Jadi Anda harus bisa, ini sesuai dengan kompetensi yang dituntut ya, harus bisa mengubah kalimat isim yang mukabbar kepada musaghar dengan menyebutkan sebabnya, alasannya. Gitu. Saghir kalimatil atiyah bidzikris sabab. Di sini ada 20 kosakata. Saya akan ambil 10 aja untuk sebagai contoh. Soal nomor 2 adalah uzkur mukabbar al jumu'il atiyah. Di sini yang diberikan tasgirnya, cuma ditanya apa aslinya, mukabbarnya gitu. Sedangkan nomor 3 ini ma agradut tasghir minal kalimatil atiyah. Apa maksud dari tasghir ini? Ya, tujuannya apa gitu. Nomor 1, kalau boleh secepatnya aja, harus Anda cepat menanggapi gitu, jangan lama-lama gitu. Kira-kira apa tasghir dari syajaratun? Syujairatun. Syujairatun. Kira-kira sebabnya apa? Syujairah. Sujairah. Sebabnya apa? Ia memang 4 huruf, tapi diakhiri oleh tamarbutah dan sebelum tamarbutahnya ada 3 huruf. Maka dia yu'amilu mu'amalatas sulasi. Itu cara menjawabnya. Sekarang nomor 2, akmarun. Apa tasghirnya? Sudah tadi. Ayo. Nah, tandanya tadi kamu nggak Aimarun. dengar. Apa? Apa-apa? Kok hilang suaranya? Aimarun saja. Uqaimar. Ini karena dia jamak taksir ala wazni af'al. Maka polanya seperti pola sulasi. Salwa. Kenapa? Isim yang maktumun bi alif taknis maksurah. Sebelum tak alifnya ada 3 huruf ya. Sulaiwa. Sulaiwa. Ketemu waw dengan ya. Jadi apa jadinya? Idza jitama'atil waw wal ya. Sehingga dia menjadi Sulaiya ya, bukan Sulaiwa ya. Sulaiya. Syahba. Apa tasghirnya? Syuhaiba'u. Syuhaiba. Ini isim yang maktumun bi alif taknis mamdudah. Sebelumnya ada 3 huruf ya. Rijlun. Sudah tadi. Rujailah. Karena dia isim, Rujailah. ya, isim yang 3 huruf yang dia termasuk kategori mu'anas majazi. Maka harus ditambahkan tamarbutah indat tasghir ya. Rujailah. Sa'labun. Apa? Ini kan rubai, jadi polanya apa? Fu'ail, jadi apa? Ayo biar cepat nih, waktunya udah habis deh. Su'ailib. Su'ailibun. Iya. Ulama tadi udah ya menjadi uwailimun ya. Karena mufradnya alim, uwailim kemudian dijamakkan dengan jamak muzakkar salim karena dia berakal.
Madaris jamak dari apa? Yuk. Madrasah ya. Jadi apa tasgir dari madrasah? Yaitu rubai. Sesudahnya ada tamarbutah. Maka kita pola fuail. Mudairisatun. Tapi yang diminta kan madaris. Jadi dia gairu akil. Maka tasgirnya mudairisatun. Ummal. Apa? Itu jamak dari amil. Mufradnya uwaimilun. Maka tasgir dari ummal dijamakkan dengan jamak muzakkar salim karena dia akil. Uwaimiluna. Ghilmatun. Itu jamak killah. Ala wazni fi'lah. Maka dia ditasgirkan bentuknya langsung bentuk jamaknya. Jadi karena dia ada tamar butah, tapi sebelum tamar butahnya ada 3 huruf, maka dipolakan dengan pola sulasi. Jadi ghulaimatun. Saya tambah satu aja lagi deh. Hamun. Kira-kira apa itu arti hamun? Tahu nggak? Mertua ya. Mertua laki-laki hamun. Itu asalnya dari hamawun. Jadi tasgirnya humayun, tapi terjadi i'lal sehingga menjadi humayun. Satu lagi deh, rijalun. Bagaimana ya mentasgirkan rijalun? Itu dari rajulun dulu. Rajulun tasgirnya rujailun. Karena dia berakal, maka tasgir dari rijalun rujailun. Nah, cukup sampai situ yang latihan 1. Latihan 2. Apa mukabbar dari syuairat? Kamu benar-benar udah capek, nggak bisa mikir lagi ya. Itu dari asyar, yaitu dari syi'run. Ya gairu akil ya. Maka tasgirnya dengan pakai jamak muannas salim. Zuwairiun itu dari zariuna. Nujaimat, nah ini dari nujum ya. Nujum itu jamak taksir, jamak kasrah ya. Nah dia gairu akil maka kita tasgirkan dari mufradnya najmun, nujaimun, kemudian dijamakkan dengan jamak muannas salim. Kuwaitibatun itu dari apa? Katibatun ya, kuwaitibat. Kuwaitibun itu dari katibuna ya. Sekarang terakhir, apa tujuan dari tasgir al-buhairah? Ini karena sigaru hajmihi, karena memang bentuknya kecil. Kalau humaira itu tadi udah ya, karena litalattuf wa tarahum ya. Duraihimat. Kenapa? Tujuannya ada liqillati adadihi. Bunayun litalattuf. Tufailun itu litahqir ya, untuk menghina. Ya. Anda tahu apa artinya tufailun? Itu orang Arab kalau ada sifat orang yang suka pergi ke pesta perkawinan padahal dia tidak diundang tuh kemudian makan kenyang. Itu namanya tufailun. Itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan Anda mungkin agak kesal karena sangat padat sekali. Ya, tapi nggak apa-apa. Dosen biasa saja menerima kekesalan mahasiswa. Ya, tapi kesal itu menjadi racun ya untuk bisanya ilmu melekat di dalam hati Anda. Maka seorang penuntut ilmu itu memang dituntut kesabaran, dituntut kerendahan hati. Kalau ada rasa kesombongan, ilmu pun akan jauh. Ya. Jadi kalau ada kekesalan, ilmu pun akan jauh. Nah, ila una darsuna hadzal yaum. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh bertanya lewat chat dalam WA. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami. Boleh bertanya ke saya atau boleh bertanya kepada Pak Hakam. Pak Hakam minta izin karena dia lagi kurang sehat dari kemarin ya. Maaf karena waktu Anda kepakai 5 menit ya.
Bagi saya sih nggak ada masalah. Yang harus kesalnya itu saya gitu. Waktu saya yang kepakai 5 menit gitu ya. Tapi kalau Anda ya seharusnya bersyukur. Kalau Anda menerima ilmu disyukuri maka dia akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Ya. Dah, ilauna naktatim darsana hadzal yaum naktatim bihamdallah alhamdulillahi rabbil alamin. Astazin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ilal liqa fil usbu al-ati fil maddatil ukhra. Kita akan ketemu dengan materi lain anen nasab. Untuk 2 kali pertemuan sudah itu langsung UAS ya. Tadi sekarang mulai siap-siap menghafal materi yang sekian banyaknya untuk menghadapi UAS. Jadi kalau UAS bukan berarti materi setelah UTS yang diujikan, tapi diujikan dari A sampai Z. Jangan bertanya lagi ya, materinya sampai mana Bu? Yang diujikan UAS itu dari A sampai Z. Cuma prosentasenya yang lebih banyak tentu yang setelah UTS. Tapi masih aja ada soal yang ada hubungannya dengan materi sebelum UTS. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.